labnya sudah jalan, ya nanti kami kasih contoh-contohnya ya. Ya, kita kepala 5, yaitu tentang persyaratan struktural. Nah, ini kebijakan, ya. Ini kebijakan ya perlu diimplementasikan. Untuk mengimplementasikan perlu prosedur. Nah, kita masuk ke kepala 6. Itu persyaratan sumber daya. Ini ada 6.2 personil, 6.3. Nah, ini kan kebijakan, bahasa standar. Bahasa standar ini perlu diimplementasikan. Untuk mengimplementasikan bahasa standar kebijakan ini perlu alat bantu. Alat bantu ini namanya prosedur. Nah, prosedur setelah diimplementasikan perlu pembuktian secara visual. Inilah namanya formulir ya. Formulir. Nah, formulir yang saya tulis sini jumlahnya 4, tidak mewakili 4 ya. Ini mewakili berarti banyak. Ya. Mewakili banyak. Ini banyak ya. Jadi di sini kalau Bapak Ibu lihat ya. Ya. Di sini, nah di sini ya. Di sini kalau kami mendampingi laboratorium, membuat formulir di sini ada 84 formulir. Cukup banyak ya. Jadi untuk mewakili ya, overall implementasi sistem 17025 memerlukan banyak formulir. Ya, biasanya 84 formulir. Ya. Sekarang kita masuk ke klausul nomor 7, yaitu persyaratan proses. Sama saja Bapak Ibu sekalian. Ya, sama saja. Ini kan kebijakan. Nah, kebijakan itu perlu diimplementasikan. Untuk mengimplementasikan kebijakan perlu alat bantu. Alat bantu ini namanya prosedur. Nah, prosedur setelah kita implementasikan perlu pembuktian secara visual. Ya, pembuktian secara visual itu namanya formulir. Ya, baik. Ini ada pertanyaan dari Ibu Normalita Ayu Wulandari. Izin bertanya Pak, untuk lab yang masih baru apakah ada batasan minimal beroperasi sebelum mengajukan akreditasi? Sekali lagi Bu, pendekatannya adalah pendekatan kompetensi. Sekarang kita bertanya, apa muatan-muatan kompetensi itu? Ya, muatan kompetensi, misalnya walaupun lab Anda baru berumur 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan 3 bulan, yang penting sistem mutunya sudah memenuhi syarat, tidak ada batasan ya, tidak ada batasan walaupun masih baru. Ya. Saya pernah mendapat informasi ya, itu lab itu baru berumur 3 bulan, tapi personelnya ada, alatnya lengkap, ruang lingkupnya sesuai, kemudian frekuensi pengujiannya jalan, ada bukti-bukti kompetensinya, bukti kompetensi personel ada, bukti kompetensi dokumen ada. Bukti kompetensi pengujian ada, audit internal ada, keajuan manajemen ada, uji banding ada, survei kepuasan pelanggan ada, validasi metode ada, uji kompetensi personil ada, jaminan mutu ada, kemudian manajemen review ada. Jalan saja Bu. Walaupun lab Anda umurnya baru 1 tahun atau 2 tahun. Nah, tentu saja kalau masih baru, ini sekedar saran saya, mungkin ruang lingkupnya jangan banyak-banyak dulu. Yang penting secara formal Anda sudah mendapatkan pengakuan akreditasi dulu. Walaupun ruang lingkupnya atau parameternya terbatas ya, itu ya. Dari Ibu Normalia ya. Silakan aja ya, silakan. Pokoknya yang wajib kita pegang bahwa based on kompetensi. Apa saja? Nah, untuk 1705 butuh dokumen ya, kompeten, butuh alat kompeten, butuh personel kompeten, butuh ruangan kompeten, butuh metode kompeten. Nah, semua kebutuhan-kebutuhan yang dikonsensuskan di ISO 17025 Anda memiliki, ya Anda sudah boleh mengajukan persyaratan akreditasi. Nah, makanya, ya, silakan nanti ya. Begitu ya, Ibu. Ada lagi? Ya, sip. Ya, Ibu Triwahyuni. Ya. Ya. Sambil jalan mungkin ini sudah kami kirim materi pertama ya. Ya, sudah. Ya, materi pertama tadi manfaat ya.
Kita usahakan hari ini tiga-tiganya materi kami kirim ya. Nah, kembali ke tadi ya, ini kan masalah pemahaman ya. Pemahaman, jadi klausul 7 yaitu kepala 7 tentang persyaratan proses itu yang dikonsensuskan ada 11. 71 sampai dengan 7.11. Nah, ini kebijakan. Kebijakan ini perlu diimplementasikan. Untuk mengimplementasikan perlu alat bantu. Alat bantu namanya prosedur. Nah, setelah prosedur dibikin, ada tahapan-tahapannya. Prosedur tentang misalnya prosedur kaji ulang, prosedur seleksi dan verifikasi metode, prosedur tentang sampling, prosedur tentang penanganan barang yang diuji, prosedur tentang rekaman teknis, sampai dengan prosedur tentang pengendalian data dan manajemen informasi. Setelah Anda bikin prosedur ini, ya perlu diimplementasikan. Setelah diimplementasikan, perlu pembuktian secara visual. Nah, inilah namanya formulir. Saya ingatkan lagi, nanti jangan sampai Anda salah tangkap di sini. F ini jumlahnya 4, tidak menunjukkan jumlahnya 4 ya, tapi menunjukkan banyak ya, banyak. Karena seperti yang saya bilang tadi, di standar 17025 diperlukan 84 formulir ya. 84 formulir. Ya. Sekarang kita masuk ke kepala 8. Sama saja Bapak Ibu. Siapa ini? Pak Adnan. Monggo. Ya, saya lagi Pak. Monggo Ibu dia. Biar apa materinya masuk ini terkait prosedur dari tadi. Prosedur ini bisa dicontohkan nggak Pak? Satu gitu prosedur itu. Apa kan dari depan tadi banyak kata-kata prosedur. Contoh prosedur audit internal. Ya, boleh ya, kasih contoh ya. Prosedur tentang audit internal. Prosedur audit internal. Nah, ini contoh prosedur audit internal. Nah, ini Ibu. Contohnya penerapan siklus audit internal. Ini contoh saja ya. Ada contoh yang lain. Nah, ini dia. Ini contoh lain ya, ini contoh prosedur alur proses. Ini ada contoh yang lain. Oh, sorry, di sini barangkali. Nah, ini Bu Dian. Contoh prosedur audit internal. Ini contoh ya. Contoh ya.
PJ Manajemen Laboratorium membuat SK penunjukan pelaksana audit internal. Jadi kepala UPTD di DLH Provinsi NTB membuat SK dulu menunjuk